Dan yang sudah-sudah saya Natalan itu biasanya pasti malam Natal. Malam Natal saya Natalan. Dan ini di tahun ini, di tahun saya menjadi MC ini, saya Natal itu nggak di malam Natal, tapi saya milih misa pagi hari, misa terakhir di pagi hari. Misa terakhir tanggal 25 Desember di pagi hari. Kenapa saya pilih misa terakhir? Di situ saya bulatkan tekad bahwa saya benar-benar kelihatannya saya ingin memeluk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat ngaji cerdas. Perkenalkan, saya Dodi Permana, domisili di Jakarta Timur, dan saat ini saya bekerja sebagai karyawan. Terima kasih atas waktunya pada tim ngaji cerdas yang memberi kesempatan kepada saya untuk dapat memberikan sedikit cerita dari pengalaman saya hingga akhirnya saya mengenal Islam, dan alhamdulillah saat ini saya sudah menjadi seorang muslim. Ya, kebetulan saya adalah seorang anak tunggal dari sepasang orang tua yang mengalami pernikahan berbeda agama. Kalau zaman dulu itu kan masih perbedaan agama itu menikah masih mudah ya. Cukup ke catatan sipil lalu selesai, dan mungkin juga giroh tentang agama itu nggak seperti sekarang ya. Pengetahuan agama juga apalagi di kalangan kami itu benar-benar seperti diberi kebebasan. Jadi ayah saya Katolik, ibu saya seorang Islam memang darinya. Tapi sejarahnya juga ayah saya itu sebenarnya bapak ibunya atau kakek nenek saya dari ayah itu seorang muslim. Anak-anaknya ada 7, dan kebetulan 2, yaitu ayah saya dan adiknya nomor 2 itu ikut Pak D-nya kalau nggak salah. Dan akhirnya berdua ini menjadi seorang Katolik. Kemudian bertemu dengan ibu saya muslim, terjadi pernikahan, dan saya terlahir baru dibaptis itu kalau nggak salah kelas 1 SD, sebelum kelas 1 SD, umur 5 atau 6 tahun. Lalu pernah suatu saat, kisahnya ini pernah suatu saat bapak saya tuh, ayah saya itu menyatakan ke ibu saya ingin masuk Islam. Tapi justru ibu saya melarang. Katanya, Islami dulu anak kamu, baru kamu bisa masuk Islam. Karena kalau ayah saya masuk Islam, saya tetap masih di Katolik, siapa yang membimbing saya? Itu menurut ibu saya seperti itu. Jadi akhirnya selama berapa tahun melihat dengan kondisi itu, saya juga nggak pernah, masa kecil saya nggak pernah disuruh-suruh oleh ibu saya, oleh bapak saya untuk masuk Islam gitu, nggak pernah. Saya juga punya sahabat yang saya kenal dari kecil, dari TK. Itu kebetulan seorang muslim, dan kadang-kadang kalau lagi main-main suka ngobrol-ngobrol tentang ini. Islam itu kan ada dari dulu. Saya di situ nggak nyampe pikiran saya, gimana ada dari dulu, nabinya aja setelah Nabi Isa, nabinya aja datang setelah Yesus. Gimana ceritanya dari dulu tuh, itu masa lalu saya tuh nggak nyampe. Tapi kami tetap bersahabat, ngobrol akhirnya sampai. Tapi dalam beberapa kesempatan sahabat saya itu kebetulan orang Bandung dan sekarang ada di Palembang. Itu selalu cerita itu. Nah di situ aku cuma bilang, gimana mungkin ya, nggak nalar lah, pokoknya nggak nalar. Yang dibilang Islam tuh ada dari dulu apa nggak nalar dah. Berjalan waktu sampai SMP, ibu saya nanyain lagi. Nah baru dari situ ibu saya mulai menanyakan, gimana ini kamu kenapa nggak ini loh pahalanya kalau doain orang tua satu ini. Saya masih tetap nggak tergerak.
SMA juga sama, tetap nggak tergerak. Bahkan di SMA semakin aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, keagamaan, yaitu jadi di gereja tentunya ya, bukan di masjid, tentunya masih di gereja. Sampai ikut berbagai macam persekutuan doa dan sebagainya. Oh belum SMA belum. Oh SMA ya sudah, SMA sudah ikut persekutuan doa sudah. Nah kenapa sampai terjadi ikut persekutuan doa dan sebagainya? Di situ saya dalam tahap pencarian ternyata. Tanpa disadari saya tuh merasa ada sedikit pertanyaan. Kok di agama Katolik, di agama saya terdahulu itu biarawan, biarawati tidak boleh menikah. Lalu ada pertanyaan juga, kenapa ada yang menyebut Tuhan kita Yesus Kristus, tapi di berbagai kesempatan saya lihat juru selamat kita Yesus Kristus. Dengan kata-kata Tuhan kita dan juru selamat kita itu, di situ saya merasa ini juga ada perbedaan. Setahu saya keesaan Tuhan itu esa. Bahkan dalam Pancasila sendiri mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kenapa ada Tuhan Yesus? Nah, di sini ada juga pastor yang selalu menyebutnya juru selamat kita Yesus. Saya lebih cenderung nyaman ketika saya mengikuti misa ada kata-kata juru selamat kita Yesus Kristus, bukan Tuhan kita Yesus Kristus di situ. Akhirnya di situ saya mencari tahap pencarian. Saya sempat ikut juga ke gereja-gereja lain selain Katolik, gereja Pantekosta, gereja Betani. Di situ kenapa saya ikut dia, karena juga mereka mengajak saya untuk menceritakan salib itu nggak perlu ada patung. Nah di situ saya masuk di situ, oh ya nggak boleh ada patung, di sini ada patung, boleh. Nah, intinya pencarian sampai akhirnya saya kuliah juga masih hal yang sama. Saya juga berhubungan dengan, maksudnya berteman dekat dengan wanita yang Nasrani, bolak-balik nggak ini. Tapi herannya, walaupun saya berteman dekat dengan, ya namanya kalau orang bilang cinta monyet ya. Saat itu kan orang pakai hijab jarang ya mas ya, tahun 90-an tuh. Saya kok tertarik gitu ngeliatin orang, kok cakep banget kalau orang pakai hijab gitu. Itu cakep lah apalah, punya tertarik. Sampai suatu saat saya kepikiran untuk terngiang-ngiang kata-kata ibu saya, nanti kalau mami mati kamu nggak bisa doain mami. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk ibu saya waktu itu. Akhirnya saya berpikir mungkin ulang tahun ibu saya kali ini saya ingin memberikan dia hadiah bahwa saya sudah mualaf. Itu awalnya. Walaupun sebelumnya saya sempat nggak suka juga karena dengan Islam ini, karena ada sebagian stereotip yang dimana saat itu Islam itu identik dengan kekerasan dan sebagainya, macem-macem lah. Tapi kalau saya lihat ibu saya, ya saat itu ibu saya yang rajin sholat, bahkan sholat sunnahnya juga kencang ya, sholat tasbih segala macem, tenang gitu loh, menghadapi itu tenang. Nah, udah akhirnya sampai pada akhirnya saya berpikiran gitu. Saya berdoa saat itu, ya Tuhan, sepertinya saya ingin dalam keadaan galau. Saya tidak tahu saya harus melangkah kemana. Apakah saya harus tetap di Katolik atau saya akan menjadi seorang Muslim. Tolong beri petunjuk. Apabila saya diperkenankan untuk menjadi seorang Muslim, tolong izinkan saya untuk dapat memberikan suatu kenang-kenangan yang terbaik di Katolik ini. Dan jawaban itu nyata. Beberapa bulan kemudian saya ditunjuk sebagai
ketua seksi liturgis di kampus saya. Dan di situ sebenarnya jawaban yang membingungkan saya, karena ketua seksi liturgis itu kan memberikan apa ya? Ketua seksi liturgis itu kan bertanggung jawab atas kegiatan keagamaan di kampus tersebut. Loh, ini saya disuruh ditugasi untuk memberi kenang-kenangan atau saya dikasih tanggung jawab yang lebih besar? Saya jadi bingung galau lagi di situ. Akhirnya tetap saya jalanin. Cuman kok semakin hari kok saya pengen belajar sholat, saya ngumpet-ngumpet di rumah sholat, ngumpet-ngumpet. Sampai akhirnya suatu saat ada sahabat saya, Mas Indra, ya kebetulan orangnya ada di sini. Indra, sini Indra. Ini. Nah, dia itu saya bilang ke dia, nih saya bingung, saya mau sholat saya udah bener atau belum ya. Saya ini akhirnya suatu saat kalau nggak salah di parkiran motor itu ngobrol-ngobrol. Bro, bisa ajarin gue sholat nggak bro? Awal. Bingung dia. Sempet ya apa ya? Kalau dibilang ini kisah perdana waktu setelah kuliah. Sebetulnya kalau flashback, maaf ya, ini sambil kita bercerita, 6 tahun SD saya di Santo Lukas dari kelas 1 sampai kelas 6, dan saya pun ikut mimbar untuk membacakan doa. Sebetulnya kegiatan-kegiatan Kristiani ini sebetulnya nggak aneh, cuman pada saat ada temen hadir terus menanyakan, tolong ajarin gue sholat, nah kayak sesuatu amazing, itu belum pernah sampai kita apa ya, ini temen serius atau emang cuman mau saat itu apa? Incer cewek ya? Incer cewek doang, jangan apa coba? Jujur aja. Nggak ada, saat itu kan gue lagi deket sama cewek Nasrani malah kan. Oh iya. Gak ada, tapi ya bingung juga, dan saat itu sempat ya itu ketika tadi saya bilang saya doa mohon petunjuk, ya kok malah dikasih jadi ketua seksi liturgis, terus saya akhirnya dekat dengan seorang wanita Nasrani, ya artinya cinta monyet lah. Tapi kok hati makin kesini makin kok pingin, akhirnya sampai saya belajar sholat benar atau enggaknya dengan Mas Indra ini. Kemudian saya sholat Jumat perdana dekat rumah orang tua beliau di Sukapura. Belajar sholat. Ingat banget waktu itu masjidnya masih dibangun ya, masih baru renov ya. Sholat. Ya? Belum. Ya kalau sadat pasti udah kan kalau sholat kan pasti sadat kan. Tapi maksudnya kalau sadat orang banyak, secara orang banyak belum. Yang penting ya udah coba dulu bener. Nah di situ saya baru menyadari, ya ampun, kok ini Islam ini setelah saya, ya walaupun belakangan saya mengetahui bahwa itu bukan kewajiban ya, tapi setidaknya pada saat-saat itu saya melihat kok baik sekali setelah sholat salam kiri kanan, salam, kok sejuk banget gitu loh. Ya, oh ya sebelumnya juga saya bingung juga waktu saya masih di agama sebelumnya, ketika saya selalu bangun tuh sebelum subuh. Jadi saya itu tipenya bukan tipe kutu buku ya. Saya tuh kalau belajar di sekolah, di kampus, di sekolah, kalau saya nggak masuk sekali aja, itu saya bisa ketinggalan. Saya bukan tipe yang belajar. Tapi kalau saya ingin ngerjain PR, saya selalu malam, jadi sebelum subuh. Nah, pada saat subuh itu kan kedengeran tuh suara azan atau. Dan dulu waktu ada masih TVRI dulu itu juga setiap kali maghrib kan juga ada suara azan tuh, kok kayaknya nyaman gitu loh, kayaknya gimana, terutama subuh tuh kok kayaknya nyaman. Nah bulan-bulan puasa juga orang-orang bangunin sahur tuh juga kayaknya sesuatu apa ya gitu. Nah akhirnya singkat cerita tadi kembali lagi ke rumahnya, itu habis sholat Jumat perdana. Nah udah kita sholat Jumat, dari situ saya mulai bukan rutin ya, tapi paling nggak mulai ya sebulan sekali, 2 minggu sekali itu sholat Jumat, sholat gitu ya. Sampai suatu ketika saya di situ masih menjadi seksi liturgis, saya masih ibaratnya dua agama lah, saya juga kur, saya ini suka ini. Sampai suatu saat malam Natal itu saya ditunjuk sebagai
MC Natal. Dan di situ saya, waduh, terima nggak masa saya ini kan. Nah, teman-teman juga sempat tanya, bilang, lo kok udah jarang sih kumpul-kumpul. Nah, akhirnya mungkin untuk dasar kamuflase tuh bagaimana, saya okein lah MC Natal lah. Saya okein. Dan tahu nggak mas, apa yang saya lakukan sebelum nge-MC? Saya pingin MC saya itu sukses. Jangan sampai kalau lagi pembukaan, Assalamualaikum. Enggak. Yang saya lakukan sebelumnya MC Natal, saya itu sholat hajat. supaya acara ini sukses gitu loh. Supaya selalu ngomong. Belum syahadat secara resmi, sama sekali belum syahadat secara resmi. Udah. Nah, biasanya itu kalau Natalan itu kan bukan di hari Natalnya ya. Kalau di kampus itu kan mungkin sebelum Natal atau apa. Dan yang sudah saya Natalan itu biasanya pasti malam Natal. Malam Natal saya Natalan. Dan ini di tahun saya menjadi MC ini, saya Natal itu nggak di malam Natal, tapi saya milih misa pagi hari, misa terakhir di pagi hari. Misa terakhir tanggal 25 Desember di pagi hari. Kenapa saya pilih misa terakhir? Di situ saya bulatkan tekad bahwa saya benar-benar kelihatannya saya ingin memeluk Islam. Dari banyak tadi ya, yang mulai dari ya namanya alasan-alasannya yang dalam pikiran saya secara logis ya. Dalam pikiran saya, satu, kok fitrah manusia itu kan, fitrah makhluk itu berpasang-pasangan, kenapa ini kok dilarang untuk menikah? Alasan itu tidak masuk akal, mungkin untuk apa namanya, untuk keluarganya ini adalah membina umat gitu loh, jangan sampai kepecah. Terus mulai dari apa namanya ya, Tuhan sini juru selamat. Terus ada lagi ketika saya baca lagi, Yesus itu lahir di kandang domba, dan setiap kali acara Natal itu ada drama-drama yang gembala sedang menggembalakan domba-dombanya. Dalam logika saya, kalau mengembalakan domba-dombanya itu kan mungkin pasti di musim panas ya. Dan itu juga kan Yesus katanya lahir di Nazaret yang di situ Timur Tengah ya. Tapi kok selama ini kita mengenalnya dengan ornamen-ornamen salju dan pohon cemara. Di situ saya merasa ada sedikit apa ya. Dan ternyata setelah saya baca antara Bible dan Al-Quran, ya memang Yesus lahir di Nazaret, di Timur Tengah. Maksudnya Yesus lahir Nabi Isa itu lahir di Timur Tengah. Jadi kok ini nggak masuk. Nah, dari situ banyak hal yang akhirnya saya kembali lagi membaca terjemahan. Kok saya merasa apa yang saya baca dalam ini terjemahan ya, saya belum ngaji, belum baca ini, kok saya merasa menemukan buku cerita yang cocok gitu loh saat itu. Jadi ini buku cerita, ya maaf kalau saya sebut buku cerita, tapi memang kenyataannya saat itu saya merasa ini cerita yang pas, mengena bagi saya. Ada di surat Maryam segala macam, itu kok pas gitu loh di saya. Ya udah, akhirnya saya saat itu bertekad untuk saya masuk Islam. Dari awalnya saya memang benar-benar saya sudah yakin, dan saya ingin menghadiahkan ini untuk ulang tahun ibu saya. Di tanggal 25 Desember itu saya ikut misa terakhir. Misa terakhir, selesai misa orang pada keluar, saya ke depan altar, Mas. Ke depan altar, saya berlutut depan altar, saya mandang itu patung salib. Saya berdoa, Yesus, ini terakhir kali saya memanggil Engkau Yesus, tapi bukan berarti saya meninggalkanmu. Saya hanya ingin memanggilmu dengan sebutan lain yang lebih indah, yaitu Nabi Isa Masih. Saya bilang gitu. Di situ saya nangis, Mas. Saya nangis, sejadi-jadinya itu di situ saya nangis. Udah keluar. Nah, sejak keluar itu saya tidak pernah berkeinginan lagi untuk kembali ke gereja. Tapi sebaliknya, saya ingin menjadi, saya ingin, karena waktu masih Katolik itu saya, kalau di Katolik itu kan kalau misa itu kan ada
pagi itu kan ada ada 3 misa, sore itu ada 2 misa kan. Ketika saya ketinggalan 5 menit di misa pertama, saya ikut misa kedua. Atau ketinggalan beberapa menit, saya ikut misa berikutnya supaya dari awal. Nah ternyata ini terjadi kejadian saya dalam Jumatan itu, saya nggak ingin ketinggalan. Cuman karena kan Jumatan cuma sekali kan, saya jadi saat itu jadi ragu ya, ketika azan itu udah selesai orang pada ngumpul, saya jadi malu, malah saya nggak Jumatan saat itu. Wah ini terlambat ini, udah malu nggak usah Jumatan deh. Malah saat itu seperti itu gitu loh. Ya udah, lalu akhirnya udah mulai saat itu saya nggak ini. Nah kebetulan ibu saya ulang tahunnya kan tanggal 30 Desember. Nah udah saya bilang, Mang saya nggak mau ngasih apa-apa, saya cuma bilang, ya saya udah Islam saat ini. Ibu saya nggak percaya. Mang bener? Iya. Kamu naksir siapa sih? Ibu saya tahu. Kamu lagi naksir siapa? Enggak naksir siapa-siapa. Saya pingin aja. Yang bener gitu. Udah nggak bener nggak lama. Lama itu akhirnya nggak ini. Terus seiring berjalannya waktu, akhirnya saya berangkat nanya. Akhirnya saya berangkat. Saya pengen momen yang spesial, akhirnya saya syahadat di Masjid Sunda Kelapa. Saya minta saksi, tentunya beliau ini saksinya, sama beberapa orang dosen saksi. Dulu ada dosen juga? Ada dosen juga, ada Bu Ati kalau nggak salah, Bu Ati sama satu lagi ada dosen ilmu ekonomi mikro. Pak siapa itu? Aduh saya lupa namanya. Mohon maaf Pak dosen saya. Tapi bukan lupa, ini memang sudah agak ya tapi dosen itu salah satu dosen yang menginspirasi saya juga dalam hal pelajaran ya. Jadi dari situ saya bisa, tadinya nilainya ini bagus. Aduh Pak siapa ya namanya ya? Kok saya jadi tiba-tiba lupa, nanti deh kalau ingat saya sebutin. Tapi ya itu. Dah. Akhirnya saya di situ saya mualaf di masjid di membaca syahadat secara resmi di Masjid Sunda Kelapa dan mendapat sertifikat di situ. Adapun nama lahir saya kan ada Kristiannya, saat itu saya tidak memilih untuk tidak menghilangkan karena saya pikir ketika orang membaca Kristian ternyata saya sholat, dia akan menanya, kok Dodi Kristian? Saya bisa jawab, iya saya dulunya Nasrani. Dan saya berharap orang itu menanya lagi, kenapa bisa tiba-tiba? Dan itu saya menganggap ya sebagai bagian dari apa ya, dakwah saya lah. Nah, ketika saya memeluk Islam, saya tidak tahu Islam itu seperti apa keseluruhannya, cuman saya merasakan kenyamanan aja dari banyak pertanyaan-pertanyaan saya terdahulu yang terjawab, istilahnya terjawab ya, yang tadi itu yang kenapa ini nggak boleh nikah, ini apa namanya, dipanggil Tuhan dan sebagainya. Itu banyak pertanyaan. Sering dengan berjalannya waktu, ya banyak hal-hal lain yang apa namanya mulai bermunculan. Kenapa kok nggak boleh makan babi? Ternyata setelah dicari-cari saat itu, babi itu walaupun digoreng secara ini minyaknya nggak bagus, lalu apa namanya ya banyak penyakit yang terkandung di dalamnya. Terus mulai lagi baca-baca surat, ternyata waktu itu tentang penciptaan alam semesta. Nah itu mulai lagi. Lalu dalam Katolik itu kan kita mengenal adanya Bunda Maria Perawan yang diberi apa namanya, diberi mukjizat untuk melahirkan Yesus. Ternyata dalam Islam mendapat tempat tersendiri, padahal yang saya tahu di agama Nasrani hanya Katolik yang mengakui Bunda Maria. Di seperti Kristen Protestan atau Pantekosta itu Bunda Maria tidak ada, tapi di Islam malah mendapatkan tempat tersendiri dalam suratnya khusus di situ. Jadi wah ini saya mulai terus dan tapi ada satu hal yang saya tidak tahu, yang hukum yang justru sesuatu yang paling dibenci sama Allah, bahkan sampai dimurkai lah ibaratnya. Kalau kita melakukan itu berarti menyatakan perang sama Allah.
yaitu soal riba. Padahal itu jelas ada di Al-Baqarah. Tapi saat itu saya belum, dan saya mengenal kredit itu sejak tahun 98, dan terus berlangsung ketika saya sudah Islam juga saya masih kredit. Bahkan ketika ada tambahan penghasilan, yang ada di mindset saya adalah tambahan penghasilan tidak boleh menimbulkan tambahan pengeluaran. Artinya tambahan pengeluaran untuk tambahan konsumsi. Jadi tambahan penghasilan itu misalnya sekarang penghasilan 3 juta, konsumsinya 2 juta, 1 juta tabungan. Bulan tahun depan ternyata saya dapat naik gaji 4 juta. Saya harus menahan bahwa pengeluaran saya tetap 2 juta. Tabungan saya tetap 1 juta. 1 jutanya lagi diapain? Saya harus sambil kredit nih. Kredit apa aja terserah, yang penting jangan sampai itu konsumsi, entah jajan, entah apa, tapi harus kredit. Entah kredit, kalau motor saya nggak pernah kredit, tapi entah kredit kayak di kartu kredit ada tuh namanya cicilan-cicilan di kartu kredit itu. Barang-barang itu saya inin sampai akhirnya terus gaji besar sampai akhirnya bisa kredit mobil, kredit rumah, pokoknya terus saya investasikan di kredit lah. Saya nggak paham sampai akhirnya suatu saat di 2016 istri saya yang kebetulan dia sudah ngaji terlebih dulu dari saya, dia menceritakan soal bahayanya riba. 2015 kalau nggak salah, bukan 2016 ya, sekitar 2015 atau 2014-2015 dia cerita. Dan akhirnya di 2016 kami sepakat untuk putus riba. Jadi semua kartu kredit, semua yang bisa di stop, kami stop. Dimulai dengan mobil yang saat itu sebenarnya sudah lunas kreditnya, tapi kita refinancing ya, kita refinancing. Itu sebenarnya udah lunas, kita refinancing. Akhirnya kami jual dan kami beli. Alhamdulillah dapat mobil lain yang bahkan mungkin dengan harga mobil bekas dengan harga murah, tapi gengsinya lebih tinggi. Nah itu mulai awalnya di situ. Akhirnya dari situ kami udah nggak pernah beli mobil baru lagi, bekas-bekas, selalu mobil second. Akhirnya ketagihan, orang-orang lihatnya kami jual beli mobil, padahal enggak, mobil dipakai aja, mobil dipakai. Udah bosen, udah waktunya perpanjang STNK, yang punya nggak boleh pinjam KTP, kita jual lagi, kita beli mobil bekas lagi, akhirnya menikmati itu. Dan alhamdulillah jadi tambahan rezeki baru di situ, Mas. Nah, tidak pernah namanya beli mobil bekas itu rugi. Untung pakai iya. Saat ini beli 81 juta. Tahun depan dijual 78, mungkin kelihatannya rugi, tapi sebenarnya itu untung pakai. Coba kalau mobil baru. Sekarang beli 81 juta, nanti malam atau nanti sore dijual, nggak mungkin dapat 78 juta. Pasti di bawah 78 juta, kan seperti itu konsepnya. Nah itu. Jadi selalu gitu, akhirnya ketagihan hingga sekarang. Kartu kredit dengan sebisa mungkin kita cicil. Putus satu, yang kita utamakan yang paling kecil dulu cicilannya. Paling kecil dulu, paling bisa kita tutup segera. Alhamdulillah satu selesai. Cari lagi semampu kita satu selesai. Yang gede-gede itu justru kami ini. Oh ya, sebelum kartu kredit kami cari-cari dulu, kami list dulu, Mas. Kami list dulu. Ini punya utang kemana pribadi yang dia ngasih pinjam saya tanpa bunga, tanpa ini yang pernah nih. Itu saya lunasin, kami lunasin dulu. Kenapa seperti itu? Karena dia udah berbaik hati kepada kami, meminjamkan uang tanpa bunga, tanpa kelebihan. Ya memang nggak banyak sih, memang ada 1-2 orang, itu kami lunasin dulu, dan berharap doa mereka juga untuk ini, akhirnya baru kami lunasin kartu kredit. Banyak kartu kredit kami tuh, dari ya kalau dihitung banyak ya banknya, kalau disebutan boleh nyebut merek dalam hati deh. Citibank. Mungkin ada 9 saat itu, karena dulu itu belum ada peraturan Bank Indonesia untuk limit bersama tuh belum ada. Pokoknya semua bank tuh berlomba-lomba memberi kartu kredit, dan kami itu niatnya bantu sales. Pokoknya asal ada yang nawarin, saya tanya, ada iuran tahunan nggak? Nggak ada, yaudah silakan bikin sampai akhirnya banyak. Dan usaha pun mulainya dari kartu kredit. Dulu usaha box motor.
box motor, ngambilnya diputer dari kartu kredit. Sampai dalam setahun omsetnya sekitar tahun 2007, omset dari penjualan box motor aja sampai sekitar 600 juta. Itu diputer. Nah, udah itu nggak sadar, terus usaha jalan terus. Nah, anehnya yang menjadi keanehan adalah ketika kita sudah sadar bahwa itu adalah riba dan kami berniat untuk stop. Kok justru kelihatannya sulit ya? Kelihatannya banyak aja kendalanya. Nah, di situ kami nggak berani suzon. Kami nggak berani suzon bahwa kok Allah mempersulit. Ya, tapi kami belum tahu juga jawabannya seperti apa, belum tahu. Tapi akhirnya kami menemukan jawaban yang menurut kami cukup masuk di akal kami ya. Bahwa ketika kita sadar, justru Allah sayang sama kita, Allah ingin membersihkan kita dari sisa-sisa riba itu. Karena di Al-Baqarah sendiri ayat 275 kan, 275 ya kalau nggak salah ya. Bilang, tinggalkan sisa riba dan sisanya terserah Allah yang mengurus sisanya. Nah, jadi kami berpikir, oh ya udah kalau memang ini harus hilang. Sudah. Nah, tahun 2019 saya ada godaan lagi nih. Karena sisa kartu kredit masih banyak, bunganya kan lumayan tuh, 2,75%, 2,75%. Temen ada yang mengajukan kredit di salah satu bank, cair, cibret, ratusan juta. Dengan bunga 0,9%. Nah, di situ saya berpikir, wah, untung nih ya. Kalau saya pinjam sekaligus gede, ini bunga 2,75% ini habis semua. Saya nggak perlu lagi bayar 2,75. Saya nggak pusing lagi, ini tanggal segini bayar yang ini, tanggal segini bayar ini, tanggal segini ini udah ketutup semua. Cukup 0,9%. Tapi saya kan udah komitmen sama istri. Udah komitmen bahwa kita stop. Tapi saya tetap pikiran saya, ntar gampang lah, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Akhirnya saya bilang sama salesnya, bisa nggak diusahakan saya ngambil, jangan ada tentangan istri. Dan ternyata bisa, Mas. Saya juga nggak tahu tuh gimana caranya. Cair itu. Saya tutup semua itu. Tutup semua. Tinggal satu nih gede. Secara hitung-hitungan di atas kertas saya untung dong. Gaji saya apalagi ada peningkatan. Bisa dong bayar. Tapi nggak kayak gitu ceritanya. Kok malah jadi seret sampai akhirnya COVID dan seterusnya. Ada usaha yang baru dimulai dengan uang itu juga akhirnya mendadak tutup. Uang yang tersisa akhirnya dipakai untuk bayar cicilan. Bayar terus akhirnya uang yang tersisa itu habis. Maksudnya uang tersisa dari kredit tadi itu habis. Ya mau nggak mau mantap dong makan tabungan. Akhirnya istri tahu kan. Di situ wah itu udah kekecewaan besar. Sampai kami mau pisah. Ya karena bagi istri saya sudah berkhianat. Saya bermasalah di luar dengan seseorang aja kan udah membahayakan keluarga. Nah ini saya bermasalah dengan Allah loh. Saya ngajak perang Allah sama Rasulnya. Gimana bisa mengamankan istri dan anak-anak saya? Ya, akhirnya situ udah hebat akhirnya, tapi alhamdulillah masih ada abang-abang ipar yang akhirnya kami bisa rujuk kembali dan kami memulai hidup baru. Dan sepakat di situ kami jalan di tahun 2020 itu kami jalan lagi, kembali lagi cobaan di 2021. Cobaan di 2021, uang yang tadi pinjam dari bank itu gagal bayar cukup lama. Dan kebetulan saya juga kena COVID. Kebetulan juga lockdown. Ada usaha warungan saya itu gagal juga, jadi nggak bisa untuk bayar cicilan juga. Bank nelpon, Pak ini udah 3 bulan belum bayar, gimana? Oh, saya gini kalau lockdown jadi ini susah ini. Ikut kebijakan aja lockdown. Di apa namanya waktu itu ya? Restrukturisasi ya, restruktur gitu, restruktur. Di restruktur.
dari bunga apa? Jadi cicilan itu 8,6 juta. 8.600.000 tahun, tapi bunganya saat itu flat. Jadi cicilannya flat, bunganya flat. Dari 8.600.000 itu terdiri dari 5 juta pokok, 3,6 bunga. Nah, si banknya menawarkan restruktur aja 7,8. Mau Pak? 7,8. Terus berapa lama? Sama Pak, tetap Pak. Bapak sisa 8 tahun. Sisa 8 tahun. Gitu. Wah, menarik nih. Lagi-lagi tidak perlu persetujuan istri. Akhirnya saya ya udah, boleh restruktur. Nah, akhirnya dibuatin ininya, konsepnya restruktur. Tiba harinya untuk tanda tangan. Tanda tangannya karena masih masa lockdown 2021 itu tanda tangannya pakai apa namanya, lewat teknologi lah. Tapi tiba-tiba di situ saya kok berpikir, kok bisa ya dari 8,6 jadi 7,8, tahunnya sama, masanya sama. Ini pasti ada sesuatu, kok Bang kok ramah banget. Akhirnya sebelum tanda tangan saya bilang, Mbak tolong dikirimkan detail cicilannya. Dikirimkan detail cicilannya, terus dikirim. Di situ baru saya, apa namanya, waduh, ini jebakan Batman nih. Jadi yang tadinya saya cicil 8,6 itu terdiri dari 5 juta pokok, 3,6 cicilan. Yang 7,8 itu 2,5 juta pokok, sisanya bunga. Nah kalau saya tiba-tiba ada rezeki, saya berpikir tiba-tiba saya ada rezeki, saya pengen lunasin. Misalnya dalam waktu 4 tahun, saya ada rezeki, saya pengen lunasin. Kalau yang di sebelumnya kan 5 juta kali 12, kali 4 tahun kan saya udah cicil 240 juta. Tapi kalau ini 2,5 juta kali 12 kali 4 tahun, jauh dari 240 juta. Mungkin masih di angka 180 saya setorannya. Wah, akhirnya saya nggak jadi tuh. Saya nggak jadi, orangnya marah-marah. Ini Pak udah dibikin, saya udah ke atasan saya gini-gini. Enggak, ini juga nanti paling akhir tahun, insya Allah akhir tahun lunas kok. Saya langsung nyeplak lunas. Tapi nggak tahu duit dari mana. Nyeplak aja lunas. Nggak tahu apakah nanti ada aset terjual, teman saya nggak tahu. Setelah sadar baru saya, ya ampun, ya Allah, saya dari mana? Di situ saya berdoa. Saya malam-malam tahajud, saya nangis, saya minta maaf kalau saya hampir melakukan kesalahan. Ya Allah, tolong bantu saya, tolong tutup aib saya. Tolong menangkan saya di mata orang-orang itu. Saya nggak tahu gimana caranya. Dan saat itu saya sama sekali tidak tahu siapa yang bisa bantu saya. Entah itu paman saya, entah itu atasan saya, entah itu orang-orang dekat yang saya kenal, yang saya pikir bisa minta tolong untuk pinjam duit ke dia atau apa. Sama sekali nggak ada. Saya cuma benar-benar saat itu saya, Allah tolong tutup aib saya. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada orang yang pernah berhubungan dengan saya sekitar 3 tahun sebelumnya untuk masalah jual beli. Kebetulan istri saya jual beli sejak tahun 2016 itu jual beli logam mulia, Mas. Logam mulia kecil-kecil yang kayak apa, Mas Mini, Mini Gold dan sebagainya. Maaf kalau nyebut merek ya, tapi itu yang kecil-kecil seperti itu. Sampai logam antam juga jual beli. Itu 2016 saya sempat pernah menawarkan beliau masalah investasi emas nyata, emas real, bukan emas yang di apa virtual, bukan, tapi emas real. Serang berapa lama dari saya sholat tahajud itu, tiba-tiba saya dapat telepon dari beliau. Itu udah berarti kan udah lama ya, udah sekitar 3 tahun dan belum pernah transaksi sama beliau itu. Tiba-tiba telepon, ngajakin ketemu, pengen ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol soal investasi emas. Rupanya beliau ini seorang yang terimbas dari pandemi, yang tadinya beliau ini usaha kontrakan, usaha sewa-sewa bangunan dan sebagainya. Dia mengatakan, udahlah bangunan dijual aja dan tapi dia tidak mau menyimpan uangnya dalam lembaga keuangan. Dia ingin menyimpan uangnya dalam emas. Tolong Mas Dodi bisa nggak cari logam mulia
dengan apa ya yang harganya terbaik lah. Yang saya ada pikirkan berarti kalau harga terbaik kita harus cari orang yang mau jual murah kan. Cari orang yang mau jual murah, siapa kita cari-cari di Facebook atau dimanapun yang orang yang mau jual murah, kita cari, kita beli harganya. Tapi ngelihat angkanya 760 juta. Pak, saya nggak ada kalau dana segitu. Kecuali Bapak modalin saya. Ya udah nggak apa-apa kalau harus mau modalin. Nah, 700, ini bawa duitnya. Nah, 760 juta suruh bawa duit. Dia kenal saya juga cuma berapa lama, nggak tahu. Dari situ mulai ngobrol-ngobrol, akhirnya saya berhasil mendapatkan dari pembelian itu, saya berhasil mendapatkan, saya kasih ke dia. Terus ngobrol-ngobrol nih soal hijrah, segala macam ngobrol-ngobrol. Akhirnya sampai pada pertanyaan, masih ada utang di bank, sangkutan. Saya bilang masih Pak, berapa? Sekian ratus juta. Oh gitu, saya bisa bantu Pak Dodi. Tapi kalau saya bilang saya tawarkan, nanti Pak Dodi bilang saya nggak minta dibantu. Maksudnya gimana Pak? Ya kalau Bapak butuh bantuan, bilang sama saya, nanti saya bantu. Butuh bantuan, ya Bapak mau selesai ribanya? Iya Pak. Ya udah. Oh mau Pak, saya bantu, silakan. Ya udah, ini tolong simpan uang saya. Itu emas yang sudah saya belikan, disuruh simpan. Jual aja, uangnya dipakai. Tutup ribanya, Bapak utang sama saya sejumlah emas ini. Jadi yang dihitung gramnya Mas. Merinding saya. Ya disitulah kisah riba saya selesai. Jadi riba saya selesai, saat itu juga orang banknya juga kaget kok tiba-tiba saya ada duit. Dan sampai sekarang saya masih berutang dengan beliau emas tersebut. Kapan pelunasannya? Dia waktu itu dia nanya kembali ke saya, kalau di bank berapa lama Bapak lunas? Saya kira-kira 8 tahun lagi Pak. Itu kan dengan bunga. Kalau tanpa bunga berapa? Ya kira-kira kalau tanpa bunga 5 tahun lunas. Ya udah, jangan lebih dari 5 tahun. Masa di bank bisa 5 tahun? Ke saya malah keluar-keluar. Nah, gitu kan. Akhirnya, oh siap Pak, siap. Ya alhamdulillah saat ini sudah terkumpul separohnya. Artinya dalam waktu setahun sudah terkumpul separohnya. Insya Allah tinggal setahun lagi lah, setahun lagi berarti sekitar 2,5 tahun lah, Insya Allah bisa saya kembalikan amanah beliau. Nah di situ saya, ya Allah, semudah itu ya Allah merubah hidup saya, semudah membalikan telapak tangan. Nah di situ saya bertekad, saya ingin sharing pengalaman saya ini ke orang-orang yang saat ini masih terjebak riba. Jadi intinya kita nggak perlu cari-cari, kita nggak perlu minta tolong ke siapa-siapa, cukup kita berdoa, tapi tolong dalam doanya itu jangan kepikiran siapa-siapa. Kita percaya aja bahwa yang maha memberi maha. Tapi itu sulit Mas. Sampai sekarang pun setelah peristiwa itu pun ketika saya berdoa, kadang-kadang saya berdoa ingin sesuatu, saya pasti keinget muka orang yang misalnya mau ada kesulitan apa ya, misalnya di jalan gitu, di jalan, taruhlah misalnya di jalan ada kesulitan. Saya pernah mobil saya tiba-tiba radiatornya kosong. Saya ya Allah tolong selamatkan saya, jangan sampai saya ini. Terus saya berpikir, bisa nggak ya Om itu nolong saya? artinya masih ada, bisa nggak ya ada harapan ke makhluk gitu loh. Seharusnya kita cukup ikhtiar aja. Seperti kalau dalam kasus tadi, saya nggak terpikir siapapun yang bisa nolong saya cuma minta tolong Allah selamatkan, tutup aib saya, tolong. Kok tiba-tiba ini sesuatu yang di luar nalar hari gini gitu loh, mempercayakan orang kaya sekalipun mungkin nggak ini. Dan itu tanpa perjanjian, tanpa tertulis, saat itu suruh bawa aja. Baru sebulan kemudian, 2 minggu kemudian, beliau kontak saya lagi bilang, Pak ini maaf ya, di kita kan diajarkan kalau akad itu harus tertulis, jangan sampai tidak tertulis. Ini bukan untuk saya, kalau saya udah biasa, saya bantu orang terus ketipu, ya udah saya anggap ya udah mungkin bukan hak saya. Tapi ini untuk Pak Dodi, kebayang nggak kalau Pak Dodi meninggal, masih ada tanggungan ke saya, keluarga nggak tahu, semua amal Pak Dodi ketarik ke saya, Pak Dodi ada dapat apa di sana? Jadi ini terserah Bapak mau pakai perjanjian mau enggak. Oh iya siap.
Nah, 2 minggu kemudian setelah itu baru saya datang ke beliau sama istri saya dengan perjanjian yang lengkap, tanda tangan, istri saya tahu, beliau, dan dah di situ baru rasa nyaman. Segitunya Mas. Jadi luar biasa di situ. Kalau memang Allah berkehendak, ya di luar nalar kita, gitu aja. Nah ini saya ceritakan juga. Jadi ketika teman-teman, kebetulan saya menemukan sebuah komunitas di Facebook, ya saya berniat untuk paling tidak mereka itu bisa mendapatkan solusi, walaupun bukan solusi keuangan, tapi paling enggak ada pencerahan harus bagaimana. Menurut saya ketika banyak sekali orang-orang yang terjebak cicilan-cicilan lalu dikejar-kejar debt collector, dia bukannya sadar, tapi malah terjebak dalam kesalahan berikutnya, yaitu apa? Dia mengejar-ngejar kerabatnya. Misalnya, tolong dong pinjemin gue dong, gue ini untuk bayar cicilan nih, tolong. Tolong dong, dengan memelas. Kapan mau dikembalikan? Insya Allah lagi, insya Allah bulan depan deh. Nah, ini sebenarnya nggak perlu terjadi, karena dia sendiri nggak yakin itu, tapi yang penting ini cepat dapat duit. Akhirnya kan jadi dosa lagi ke orang ini. Ketika waktunya bulan depan, waktunya bayar, dia sedang dikejar-kejar sama cicilan riba. Akhirnya dilupakan sahabatnya ini. Nah, yang harusnya terjadi adalah list hutang-hutang pada sahabat, pada kerabat, pada keluarga, dan sebagainya. Lunasi dulu mereka, bilang, mohon doanya ya, saya lagi dikejar-kejar pinjol. Tolong mohon doanya, ini saya lunasin dulu. Ya kita kan nggak pernah tahu, mungkin saat itu dia punya uang, tapi pada saat ini dia butuh uang itu, cuman nggak tega. Atau mungkin sudah nagih tapi yang minjem bebel. Kan banyak terjadi seperti itu. Nah ini menambah, akhirnya yang ada dalam hati sumpah serapah, sialan lo gini lo, macem-macem lah. Ya nggak akan selesai. Tapi kalau dibalik, utamakan saudaramu, utamakan kerabatmu, insya Allah akan ada doa mengalir. Mungkin kerjaan yang dilakukan sama, tapi berkahnya beda. Berangkat pagi jam 8, pulang jam 5. Kerjaan yang dilakukan sama, tapi ketika kita sudah menyenangkan orang, kok lancar aja, tidak terjebak macet, atau nggak suka jajan dan sebagainya, akhirnya duit terkumpul, bisa lebih cepat melakukan. Tapi ketika kita tidak mengutamakan kerabat kita, di satu sisi masih dikejar-kejar sama riba, di satu sisi dikejar-kejar sama dia, di mana nyamannya? Seperti itu. Tapi kalau kita utamakan dia, mungkin yang di sini berisik terus, ya udah biarin aja berisik terus, nanti lama juga bebel, lama-lama juga kita kebal. Yang saya alami sih seperti itu. Ini yang jadi, mudah-mudahan bisa teman-teman menjadi suatu solusi bagaimana bisa keluar. Dan intinya ketika memang sudah tobat dari riba, menyatakan tobat dari riba, jangan sekali-kali akad baru. Ketika udah akad baru, ya namanya akad sekecil apapun itu kan akad baru. Tuh, di situ yang seperti tadi saya contohkan, saya udah hampir terjumus lagi ke akad baru kan, walaupun itu adendum, tapi itu adendum itu kan akad dari 8,6 jadi 7,8 kan akad. Iya. Ya untungnya di situ saya masih diingat, kalau enggak, wah nggak tahu, masih istri saya masih memaafkan atau enggak itu. Ya itulah sekilas ceritanya Mas. Saat itu memang mungkin juga saya tidak membaca atau bagaimana, itu nggak ada aturan, tapi justru sekarang setelah saya masuk Muslim ternyata aturan itu ada. Aturan itu baik agama Nasrani, agama Yahudi, agama Taurat ya, Nasrani, Yahudi, apa sebelumnya? Zabur ya, di Nasrani ya, Zabur itu ternyata ada tentang riba. Dan sebelumnya saya memang nggak pernah menyadari, karena memang sebelumnya, terus terang sebelumnya ya lancar Mas. Mau bayar kartu kredit lancar, ini lancar, usaha juga dari hasil utang bank juga lancar, itu begitu terus terang. Nah kalau masalah besar ya, kalau misalnya masalah besar ya paling saat waktu masih Nasrani itu dulu, ya paling putus sama pacar ya. Itu udah masalah besar banget. Itu rasanya dunia kayak bagaimana gitu. Tapi kalau sekarang ada masalah besar ya kita tinggal ambil air wudhu, kita sholat malam atau sholat tahajud. Nah, itu udah. Iya. Oh iya, ini saya belum cerita juga. Ketika saya akhirnya memutuskan masuk Islam,
alhamdulillah ayah saya 3 tahun ya, 4 atau 5 tahun, 4 atau 5 tahun kemudian diam-diam ke Sunda Kelapa, tahu-tahu pulang bawa sertifikat sudah Islamkan. Dan ternyata sampai sejak itu, kalau untuk urusan sholat subuh, beliau lebih rajin dibanding saya. Karena iya, karena saya kadang-kadang masih suka sholat di rumah, tapi beliau itu selalu selalu melangkahkan kakinya ke masjid. Wasilah kan dari mana? Masuk Islam. Bapak ayah. Ya saya kurang ini juga, dia nggak pernah, beliau kan orangnya pendiam ya. Tiba-tiba melihat ini ya, udah tahu-tahu pulang bawa sertifikat, dia juga sertifikat nggak bilang-bilang, taruh aja di meja. Tahu lihat, nah Bapak udah. Jadi waktu pada dimasuk Islam itu nggak ada pertentangan yang keras ya dari keluarga? Alhamdulillahnya nggak ada. Ya, cuman ya memang ibu menyaksikan waktu itu, sanksi lah. Keislaman saya itu karena apa? Beliau itu masih sanksi. Ini bener, Pak. Permulaan awal persahabatan kita ya semenjak di kuliah. Dan di saat itulah ya kita sebetulnya nggak untuk soal religi, artinya saya pun nggak bisa membawakan secara agama Islam itu bagaimana harus, dan karena terapan yang saya jalankan belum banyak belajar ya, poinnya gitu. Dan pada saat itu permintaan dari beliau Pak Dodi sendiri ini untuk minta ajarkan sholat, dan pada saat itu juga sempat ya kaget terus artinya saya bener nggak nanti saya mau mengajak Pak Dodi ini karena ya jujur pada saat perdana untuk ada salah satu sahabat untuk memintakan tolong ajarin saya tentang Islam gitu. Ini benar-benar saya pertama kali dan saya nggak menyangka hal itu. Yang lebih qadraullah bahwa ternyata ini menjadi suatu persahabatan yang menjadi langgeng, insya Allah, bro. Amin, Ya, amin. Karena Allah. iya, ternyata Karena Allah. kita setelah kuliah dan akhirnya sudah masuk ke jenjang pekerjaan, kita hanya berapa tahun setelah, berarti 5 tahun. Ya, sekitar 5 tahun. 5 tahunan, habis itu kita lost kontak gitu. Lost kontak Kita baru ketemu lagi, Masya Allah, di tahun 2022 ini. Dan pertemuan ini benar-benar ini sempat menggugah, ya Allah. Ternyata teman-teman kita yang kadang sedih nih bro, kalau ngomong soal itikat orang mau belajar Islam itu, ternyata mereka lebih gigih gitu. Dibanding saya yang sebagai orang turunan, kita anggap karena saya lahir dengan Islam, tapi males gitu untuk membuka Al-Quran dengan, ya kita harus bisa mentadaburi Al-Quran itu, kok kita kayak nggak ada apa-apanya di hadapan teman-teman maksudnya. Sedangkan yang mualaf, saya juga kaget Pak Dodi ini tahu-tahu udah, wow, dia sudah menjalankan beberapa sunnah yang sudah mereka sunnah-sunnah yang sudah sebaiknya sudah bisa dijalankan. Sedangkan saya sendiri, ya Allah, ini jadi pukulan berat. Artinya ini satu, ya insya Allah ini menjadi pembelajaran juga sebagai untuk pembenahan diri. Terus insya Allah saya juga pengen juga mengajak beberapa rekan untuk mewadahi beberapa kegiatan. Ya, insya Allah ini sahabat ngaji cerdas ini menjadi media untuk bisa menjelaskan. Ya ini kita menyampaikan tidak hanya menjurus atau menghina salah satu religi atau agama lain. Kita hanya berkata secara, ya ini jalan yang terbaiknya dan memang ini kebenaran, bukan kita mau menyampaikan sesuatu yang menjelek-jelekan atau membeda-bedakan. Ya bahkan aku kenal ya Mas Dodi ini sebetulnya kalau dibilang ya orangnya kalem, terus ya Pak, aku lebih sedikit seneng dengan intuisi beliau karena dia emang logik dengan analitik
Nah itu saya mulai berpikir juga ternyata emang kita pun harusnya begitu gitu. Apalagi sebagai umat muslim, ya Allah, saya tuh saya sendiri kok males gitu loh. Tapi ternyata dari beliau saya jadi ada suatu semangat sendiri untuk menelaah, dan insya Allah saya tetap mau menjalankan bacaan Quran dan saya akan tadaburi, dan tiap ayat itu ternyata banyak maknanya itu. Ya Allah, moga-moga teman-teman juga bisa memaknai dari sisi nilai kebenaran, dan bahkan Al-Quran itu sudah jelas-jelas benar, ya harusnya bisa kita terus kita baca dan kita mentadaburinya, insya Allah. Kondisi itu. Kebaikan dengan kebaikan itu kan kita harusnya boleh Pak, dengan ilmu itu iri ya. Iya. Nah ini apa yang sudah tersalip oleh Pak Dodi? Wah, jauh. Jauh apa enggak lah. Ya dari rutinitas ya. Kalau misalkan secara sunnah, ya beliau sudah bisa menjalankan sunnah sebaik-baiknya itu, lengkap. Selain 5 waktu kewajiban, sunnah dalam sholat, itu Masya Allah, itu kayak kalau saya suka barengan, saya suka ngiri. Waduh, dia jalanin sunnah, saya habis sholat, salam, selesai malah. Nah, itu salah satu. Padahal kalau kita menikmati, ternyata ibadah itu bisa kita nikmati dan kita mensyukuri dengan kelezatan nikmat ibadah itu sendiri. Dan ternyata kita bisa lihat sendiri, ini nggak cuma ngomong kosong yang tadi beliau sudah ceritakan bagaimana dia mohon agar diberikan ke jalan keluar penyelesaian ribanya itu ya bukan omong kosong. Saya lihat sendiri dengan kenyataan bahwa ya beliau yakin dengan hati dan langsung meminta pada Allah gitu, secara vertikal. Ini sebetulnya ada suatu kekuatan sendiri nih. Jadi sebetulnya berasa nggak bro, pada saat ente memohon minta pada Allah itu tanpa ada tiding ngaling-ngaling, kita nggak berminta pada sama makhluk lainnya. Jadi the power of kepepet sih sebenarnya ya. The power of kepepet, saya sama sekali tidak berpikir sudah nggak ada lagi yang bisa membantu saya, karena dengan ratusan juta itu siapa yang bisa relasi saya manapun yang bisa percaya sama saya, nggak ada pengalaman Mas. Tapi di situ saya mendapat pelajaran ketika kita berpikir bahwa tidak ada siapapun yang bisa menolong kita, dan hanya di situ kan berarti kita kepepet ya, saya itu kepepet. Udah nggak ada pemikiran, saya cuman ya Allah, kita ingetnya cuman benar-benar keinget ya Allah yang Maha Punya, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha memiliki semua ini. Kok ternyata dengan mudahnya jawabannya tanpa disangka-sangka, hanya hitungan bulan itu kalau nggak salah. Saya tuh kalau nggak salah tuh gagalnya Agustus, saya dapat pinjaman langsung itu Oktober. Ya walaupun memang belum lunas, tapi di situ juga saya berpikir bahwa ini karunia Allah juga untuk membuat saya belajar bertanggung jawab. Kenapa saya tidak diberikan misalnya menang undian berapa lah? Mungkin undian itu mungkin juga nggak bagus untuk saya. Kalau menang undian, namanya juga udah undian, itu nggak kurang bagus. Jadi mah tanggung jawabnya gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi ya ini tanggung jawab saya untuk bagaimana belajar amanah, belajar sudah bisa menghargai orang yang mempercayai saya, seperti itu Mas. Jadi di situ banyak sekali hikmah yang saya, dan mungkin ini juga bukan pengalaman yang pertama ya, mungkin di beberapa tahun yang sebelumnya saya pernah punya permasalahan yang cukup besar juga, dan ketika itu saya tidak tahu harus minta ke siapa lagi, bahkan waktu itu sempat cuman mungkin saya nggak bisa cerita ya, itu mungkin itu cerita detail, cuman saat itu saya merasa saya sudah disomasi oleh seseorang dengan tim pengacara yang cukup banyak, cukup show power,
cukup terkenal, sementara saya hanya seorang karyawan biasa, rendahan. Saya nggak tahu lagi saya mesti minta tolong ke siapa di situ, dan saya melakukan doa, dan alhamdulillah banyak orang-orang yang datang, dalam tanda kutip, apa artinya, disuruh Allah datang kepada saya. Jadi bukan saya yang mendatangi orang ini, tiba-tiba saya dipertemukan sama orang-orang yang membantu saya, dan akhirnya saya selesai dengan tanpa masalah seperti itu Indra. Tapi ya maaf, mungkin ceritanya saya nggak bisa gitu. Kembali ke Pak Indra. Sekali lagi ya. Apa sih Pak yang paling menonjol gitu ya, perbedaan Pak Dodi sebelum konvert ke Islam? Woi, perbedaan Pak Dodi sebetulnya jauh lebih mutakhir. Artinya gini, aku kenal pada saat masa kita kuliah gitu ya. Perbandingannya hanya itu, karena setelah itu kan kita jauh lost kontak lah kita. Nah, untuk membandingkan pada saat sekarang, ya kalau dulu ya beliau makanya sering ya ikut kegiatan rohaninya tuh, saya tahu dia kuat, artinya ya rajin untuk menjalani. Pada saat dia mengikuti beberapa kegiatan rohani, sebetulnya aktivitas beliau ini emang dikatakan termasuk sebagai orang-orang yang taat. Nah, taat ya artinya dia emang, tadi saya katakan, beliau ini kalau di kalangan kita sebagai mahasiswa, kalau kita dulu masih berpikiran mungkin yang penting hanya menyelesaikan tugas-tugas hanya, kalau dia mencari kesibukan itu dengan tambahan-tambahan kegiatan di luar kampus itu sendiri gitu. Ternyata beliau dengan sikapnya yang mereka punya, ya aku anggap ini mungkin idealis, tapi idealisnya Mas Dodi ini aku melihat ya dia lebih mencondongkan menjadi suatu pemikiran analisanya beliau sebagai seorang pribadi untuk bisa mencari suatu kebenaran. Nah, apapun yang dia pengen itu, saya tahu dulu waktu kita kuliah dia berusaha gimana caranya. Dulu gue inget bro, kalau lo sampai lo mengenalkan ada ya teman dari Bali, inget? Dia tahu gimana cara trik, ya itu maksudnya sesederhana pada saat bagaimana sih kita hanya gurauan, bukannya kita ya pada saat itu bukan iseng doang, tapi dia bisa yakin nanti suatu saat gue pasti bisa gue deketin. Itu contoh kecil maksudnya. Dia, beliau ini kalau emang udah satu titik yang fokus yang dia pengen raih, itu kayaknya dia insya Allah ada kekuatan dari dirinya, dia tuh maju dan akhirnya dapat. Karena maksud balik lagi ke cerita tadi, teman-teman semua tuh untuk meraih hatinya orang ini emang ada satu triknya, nggak semudah, maksudnya nggak ada yang bisa lah untuk bisa mendekati. Hanya Mas Dodi ini yang bisa. ini cerita pada artinya idealis beliau untuk meraih suatu yang dia inginkan itu serius, dan dia benar-benar mau menjalankan. Itu diberikan ketika dia mau implementasinya saat ini. Dan ternyata ya aku nggak nyangka setelah lost kontak, ya aku pikir menjadi saksi udah selesai. Aku juga ada beberapa temen di waktu di Mandiri juga kan, mualafin juga. Ada 3 lah hitungannya. Dulu OB ada, terus ada lagi temen juga. Nah itu hampir, yang satu malah cuman karena ingin nikah. Setelah nikah saya nggak tahu jadi nikah apa enggak, saya juga nggak tahu. Terus sudah balik-balik udah nggak ada kabar, dan akhirnya entah, aku juga nggak ngerti. Apa yang diajari oleh Pak Indra ke Pak Dodi? Waduh, nah ini saya minus kalau udah dibilang ini. Enggak lah. Gitu, guru. Pas konvert itu loh.
Ini berat. Ya pada saat itu ya hanya Mas Dodinya minta ajarkan tata cara sholat. Kita dulu awali wudhu. Iya, awali wudhu. Ya wudhu, sholat, dan hanya sebatas itu karena saya nggak bisa memberikan pendampingan Belajar lebihnya. ngaji juga cuma bentar ya. Aku udah keburu keluar dari situ ya. Cuman 2 kali ikut ngaji yang hari Sabtu itu loh. Pengajian Sabtu doang. Pengajian Sabtu, Tapi nggak 2 kali. lama. Cuma 2 kali ikut. Cuma 2 kali karena habis itu udah Pindah. cukup. Alhamdulillah nih bener. Masya Allah. Qadarullah, maksudnya Allah tuh bisa memberi petunjuk ternyata lewat keliling environment approach. Ini aku nganggapnya pertemanan yang lebih, bahkan Allah itu bisa memberikan hidayah. Ini insya Allah nih aku jadi janji untuk bisa menjadi orang yang selalu taat, hijrah lah, untuk yakin lagi supaya nggak ragu-ragu bahwa benar. Padahal sebetulnya kita udah menjadi ajaran yang sebelumnya. Nah ini harusnya jadi patokan, dan insya Allah saya akhirnya jadi berguru balik ke beliau. Ada beberapa paham yang emang nanti kita akan coba belajar bersama. Ya tentunya mungkin bisa jadi momen-momen tertentu melalui media-media pembantu yang bisa menyebarkan. Terakhir boleh nih Pak, dari Pak Indra, boleh dong di-share tadi kan kegergetan atau semangat irinya Pak Dodi, boleh dong di-share ke sahabat ngaji cerdas. Ini yang jadi poinnya greget sebagai kaum turis. Nah, harusnya kita sebagai turis turunan Islam, artinya harusnya Allah sudah memberikan berkah dan hidayah kita untuk di jalan yang benar. Terus seharusnya kita sudah bisa menaati apapun yang menjadi sunnah dan patokan Al-Quran dan sunnah yang sudah harus kita ikuti. Nah ini contoh dari kisah Mas Dodi dari penyelesaian kasus riba. Nah ini satu kisah yang sangat, menurut saya pribadi ini menjadi kisah yang sangat menarik. Dan artinya bagaimana sih cara penyelesaian beliau Mas Dodi untuk bisa mengajukan, ternyata Mas Dodi bisa yakin bahwa Allah itu ada di hati dan Allah itu bisa dimintakan secara langsung untuk minta munajat doa supaya Allah bisa mengabulkan permohonan dari hambanya. Ya, ini kan sebetulnya realisasi untuk Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang dan pengasih. Hanya beliaulah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kita meminta dan hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami meminta. Sebegitu simple, arti sederhana yang beliau sampaikan, tapi saya takjub dan beberapa kali renungan berat buat saya pribadi. Harusnya juga saya juga menceritakan hal ini sampai ke saudara kandung saya dan ibu saya, alhamdulillah masih ada. Kadang saya menceritakan bahwa ternyata ya kita harus yakin dan hanya pada Allah lah yang kita harus bisa bermohon dan meminta. Beliau tak bisa menyampaikan cerita penyelesaian dari ini case dalam riba ya, padahal riba itu udah sangat dimusuhi, harusnya sudah tidak pantas untuk kita tidak pantas untuk dijalankan. Tapi dia itikat Mas Dodi untuk bisa memutus hubungan dengan riba. Begitu kuatnya seorang, saya katakan dia baru yakin untuk kepada Islam, tapi dia yakin banget bahwa hanya Allah yang memberi pertolongan ini semua. Kita bukan berharap pada hamba makhluk lain, tapi hanya kepada Allah lah kita hanya meminta. Ini menjadi ya, saya pikir ya bisa menjadi point of view bahwa kita pun harusnya bisa
melakukan hal yang sama gitu. Bahwa kedekatan kita kepada Allah itu ya sangat dekat, dan tidak kita usah berpikir yang jauh-jauh bahwa mungkinkah kita melakukan doa kita di munajat. Kenapa kita berpikir seperti itu? Yakinkan pada diri kita, bersihkan diri kita, lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, lakukan permohonan dan permintaan. Fakta nyata, saya lihat sendiri benar. Ya Allah, saya merinding kalau beliau udah cerita soal bagaimana tiba-tiba Allah memberi. Ini ada frekuensi kan berarti. Tahu-tahu ada orang lain yang tidak begitu dekat dia kenal itu menghubungi beliau, dia dikontak, dan ternyata itu menjadi Allah itu memberikan jalannya melalui itu Pak siapa? Nggak boleh. Nggak boleh sebut. Oke. Dan ini apa? Ini juga saya sempat berpikiran, kok semudah ini sempat berpikir. Dia cuma bilang, padahal dia nggak usah takut. Sekarang pikir secara logika. Ini emas, logam mulia ini berapa ratus gram ini, kalau saya simpan jadi apa? Saya nggak butuh, saya masih banyak penghasilan, saya masih banyak ini, dia bilang. Paling nanti kalau saya mungkin dipanggil terlebih dahulu, paling anak-anak saya jadi lebih mudah, tidak perlu rebutan rumah ini dibagi dua, teman. Cukup emasnya dibagi, ini berapa gram, ini berapa gram. Tapi dengan saya amanahkan kepada Dodi, saya kan dapat pahala dari situ. Saya dapat kebaikan. Daripada saya simpan di lemari. Iya, iya. Dia bilang kayak gitu. Dari situ saya, ya Allah. Nah dari situ kami akhirnya jadi sering berdiskusi masalah riba dan sebagainya. Ya artinya saya di situ banyak belajar. Yang penting kita pada saat kita ingin sesuatu kita ikhtiar. Ikhtiar dalam berarti apa yang kita usaha untuk menyelesaikan permasalahan kita mungkin dengan pikiran kita sendiri ya, tapi artinya bukan dengan bergantung atau berpikir ada makhluk lain yang bisa menolong kita. Tapi kita misalnya contohnya gini, saya berikhtiar, saya lunasin dulu utang-utang, ya walaupun nggak banyak ya, walaupun cuma 1 atau 2 orang, yang orang terdekat saya yang utangin saya lunasin dulu ke dia. Baru saya memikirkan masalah kartu kredit dan sebagainya. Itu ikhtiar saya yang pertama itu. Tapi kita nggak boleh untuk berpikir, oh kira-kira dia bisa kali ya bantu saya lagi. Ya cukup kita minta ke Allah, ya tolong tunjukkan caranya, tolong bantu saya, tolong tutup aib saya, tolong selesaikan semua masalah saya. Nah udah, kita ikhtiar jalan, kerja seperti biasa. Kalau bisa lebih banyak tebar pesona lah, artinya ketika ada orang membutuhkan kita nggak usah jauh-jauh, di jalan aja. Selama kita jalan dari kantor ke mana? Dari rumah ke kantor, kebalik, dari kantor ke mana? Dari rumah ke kantor. Kita mulai keluar dari rumah aja, kita bisa senyum sama, misalnya ada tukang sapu, ada security, terus kita keluar, kita mulai paham di jalan itu macet. Kenapa sih kita tidak mulai berusaha untuk mengumpulkan kebaikan pahala dari situ? Bukan apa-apa, untuk kembali lagi ke kita. Misalnya contohnya gini, dalam suatu tikungan, pertigaan, kita tahu ini jalan kita, tapi diserobot mobil lain. Kadang-kadang kan yang keluar emosi kan. Iya. Ya kalau memang kita lihat kita bisa masuk, kita masuk. Tapi kalau kita lihat kita sudah kalah posisi walaupun kita benar, ngapain sih ngotot? Iya. Kan itu bisa jadi ladang pahala kita. Iya. Nah itu yang salah satu yang saya lakukan, Mas. Walaupun saya kadang-kadang kalau mau naik motor juga suka kebut-kebutan tapi saya berusaha untuk kebut-kebutan itu misalnya smooth lah. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Misalnya seperti itu contohnya. Terus kemudian apalagi ya? Kita sering lihat kadang-kadang, ya saya sebagai pemotor ya. Ini juga untuk teman-teman yang pemotor utamanya. Kadang-kadang pemotor itu memang super. Sama mobil nggak takut, kita bisa merasa menang. Sama penyeberang jalan juga kita
nggak mau ngerem padahal jelas-jelas itu ada zebra cross. Nah itu ini PR juga ya, termasuk kadang-kadang saya suka lupa. Makanya ketika ada dalam perjalanan ada motor di depan saya pelan-pelan di sebelah kiri, saya harus waspada. Ini mungkin ada orang mau nyebrang di sini. Nah itu salah satu ya, itu sepele tapi di situ banyak ladang pahala yang bisa kita dapat dari perjalanan dari rumah ke kantor. Seringkali berniat gitu loh. Ketika ada, ya walaupun sekarang undang-undang lalu lintas mengatakan nggak boleh ya. Ketika ada orang mogok di jalan, kalau saya lihat bannya masih utuh, berarti ini mungkin kehabisan bensin atau apa. Saya menawarkan untuk stut. Bantu. Nah, saya menawarkan untuk itu biasanya ya, karena saya pikir ya kebiasaan saya ya itu doang. Saya nggak bisa, kebiasaan saya ya boleh sombong dikit lah, saya bisa nyetut sampai kecepatan 150 km per jam. Saya bisa, pernah saya nyetut motor 150 saya pernah. Jadi saya merasa itu suatu ya sombong dikit lah, suatu kebiasaan yang ini sayang kalau kita nggak dapat pahala dari sini. Gitu. Oh ya, saya mau cerita lagi masalah ini. Jadi waktu kita dalam penyelesaian riba itu ada beberapa aset yang memang dijual, termasuk aset punya istri juga yang rumah atas nama istri yang memang dibeli sama dia sebelum pernikahan, dan juga ada rumah yang dibeli sama saya sebelum pernikahan, itu juga akhirnya kejual semua. Ada rumah sekarang yang kami tempatin, sempat juga kepikiran untuk dijual, tapi ya alhamdulillah mungkin Allah melihat keseriusan kami untuk berperang melawan riba, rumah ini akhirnya selamat, tidak terjual, dan ada pertolongan lain yang tidak membuat ekonomi kami turun seperti itu. Jadi kadang-kadang saya melihat teman-teman di ini jual rumah, jual aset, bener jual aset. Terus itu kan aset hasil riba ya, wallahualam saya nggak tahu dalilnya bagaimana, tapi saya meyakinkan bahwa Allah menjamin ketika kamu bertobat maka sisanya terserah Allah. Apakah Allah akan membersihkan dengan cara mengambil semuanya atau memang membersihkan tanpa mengambil, itu udah bukan di luar kuasa kita. Yang penting bagi saya adalah ketika kita tahu hal itu salah, ya sudah, tolong tobat, setobat-tobatnya jangan dilakukan lagi. Insya Allah Allah pasti akan memaafkan dan memberi jalan. Itu Mas. Dan iya, berulang kali saya merasakan betapa Allah menjaga keluarga kami gitu loh. Maksudnya karunia Allah tuh kadang-kadang sesuatu yang baik menurut kita, atau sesuatu yang jelek menurut kita belum tentu. Dan berapa kali saya mengalami kejadian yang membuat penyesalan dalam diri saya, tapi ternyata 2 atau 3 tahun kemudian menemukan jawabannya. Oh, kenapa harus seperti ini? Kenapa saya harus dipisahkan dengan ini kayak gini, hal-hal ini? Oh, ternyata kedepannya ini sangat tidak baik untuk saya. Misalnya seperti itu, banyak sekali. Nah, dan kalau saya umpamakan ketika seseorang menggunakan sesuatu perhiasan atau arloji, taruhlah arloji lah, arloji yang KW super banget, KW 1 super. Kira-kira kalau ada orang lain bilang itu KW super bukan asli, kira-kira orang tersebut marah nggak? Singgung. Apalagi dia membeli arloji tersebut dengan harga yang sama dengan harga asli. Membeli arloji tersebut dengan harga yang benar-benar mungkin cuma beda sedikit atau ini, tapi dalam hati dia pasti kan tahu bahwa oh ini memang KW super, atau bahkan mungkin dalam hati dia juga belum tahu bahwa dia ditipu. Ini bukan ditipu, bahwa dia itu bukan membeli sesuatu yang asli. Nah, begitulah makanya saya dalam pembicaraan saya berusaha untuk tidak menyinggung umat lain, karena kan kita sudah jelas di Al-Kafirun, kamu tidak menyembah apa yang sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, agamamu adalah agamamu adalah agamamu. Jadi saya tidak berusaha, yang penting kita, tapi kalau ada orang tanya,
ya saya akan menjawab. Tapi saya tidak mau memasuki ranah pribadi. Lu kenapa sih ini gini, ini kan seperti ini. Karena bagaikan arloji, kita sudah pakai yang asli, dia masih memakai yang KW Super. Nah, kenapa sampai KW Super ya? Mungkin karena memang sudah dimodifikasi, mau cari aslinya kemana sudah nggak ada. Nah, kalau sebagai gambaran ketika kita menanyakan, kita ragu dengan salah satu ayat, mungkin kita tinggal cari satu orang hafiz dan cari tafsir, sudah ketemu. Tapi ketika di agama lain mencari mushaf aslinya itu kan sudah nggak ada, dan mencari satu yang hafal, nggak usah satu mushaf. Kira-kira 2 halaman hafal letterlek saja. Kira-kira bagaimana? Bisa nggak? Nah, ini tidak mungkin kalau bukan kehendak Allah. Nggak mungkin. Kenapa sampai harus pakai bahasa Arab? Karena ternyata bahasa Arab itu yang dengan lengkungan-lengkungan itu bisa mudah tertanam di lengkungan ini langsung, daripada kita menghafalkan tulisan A, B, C, D dan sebagainya. Terus, nah ini satu pesan saya untuk sahabat ngaji cerdas. Bila boleh membandingkan dengan teman-teman terdahulu, saudara-saudara saya umat Nasrani dengan umat, saya kadang-kadang merasa kenapa kita nggak bisa seperti mereka. Mereka sangat yakin dengan apa yang dituliskan. Tapi segini bagusnya ini Al-Quran, kok banyak yang nggak yakin, banyak yang masih melakukan, ya termasuk, ya mungkin itu proses ya, saya tidak menyalahkan juga, tapi tolonglah mulai coba lagi, tidak hanya sekedar mengaji, tapi mulai tadabbur, mulai minimal baca dulu terjemahannya, kalau mungkin ikut kajian-kajian. Ya, saya bukan orang yang memang selalu stay di masjid, tapi saya banyak belajar dari radio-radio dakwah. Saya ketika perjalanan dengan kendaraan, mungkin saya setel radio tersebut, atau mungkin dalam beberapa kesempatan ketika saya menemukan kesulitan. Sekarang kan lebih mudah ya, kita cari ustadz-ustadz yang bisa dipercaya, yang maksudnya yang memang jadi banyak referensi, kita ikuti masalahnya ini bagaimana dan sebagainya. Di situ aja, karena ya itu tadi, ketika kita membeli kendaraan, kita membeli barang, pasti dari pabriknya itu kan ada buku panduan, manual book. Iya. Nah, kita sebagai orang yang diciptakan oleh si pencipta itu, pasti pencipta udah punya manual book untuk kita. Dan saya meyakini bahwa manual book inilah yang memang benar. Kalau kita ada masalah yang tidak bisa terpecahkan, ya carilah referensi dari situ. Kalau mungkin masih sulit, cobalah datangi ustadz yang paham tentang permasalahannya dan bisa menunjukkan mana dalilnya, mana tertulis dalam di chapter berapa, di ayat berapa, seperti itu. Itu yang saya yakini sih seperti itu, Mas. Dan ini juga tak lepas ya dari peran pendamping saya juga yang kebetulan dia yang lebih dahulu ngaji, lebih dahulu memperdalam, dan dia bisa menyampaikan ke saya tanpa harus frontal gitu loh. Akhirnya ya kita bisa berjalan beriring, karena ya kita akui ya kadang-kadang laki-laki itu egonya tinggi ya, ketika di ini kayaknya lebih tahu lah, lebih merasa kita kepala keluarga lebih. Nah, ini yang jadi ya itu sekedar sharing aja sih. Ya walaupun pada tertentu ya tarik ulur lah. Seperti itu, Mas. Terima kasih ya teman-teman ngaji cerdas, saudara-saudaraku pemirsa ngaji cerdas. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih telah
setia mendengarkan channel ini. Mohon maaf kiranya apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada pandangan-pandangan yang salah dari kami, mohon dimaafkan karena sejatinya kami bukanlah seorang yang secara khusus mendalami agama Islam, tapi kami berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama dan apa yang dinasihati oleh guru-guru kami, baik guru-guru secara langsung maupun guru-guru yang telah kami simak dari pengajian, dari kami simak dari pengajian dan dari pendengar di radio atau sebagainya. Ketika kami konfirmasi ke guru-guru yang lain dan itu memang benar adanya dalilnya seperti itu, kami berusaha menjalankannya. Jadi kadang mungkin ada salah penyampaian atau ada salah pendapat, mohon dikonfirmasi ulang kepada guru-guru kalian. Jangan telan mentah-mentah apa yang saya omongkan. Sekali lagi, kesalahan semata-mata itu adalah saya dan kebenaran semata-mata adalah karena Allah semata. Mas Indra, mungkin banyak hikmah yang dapat kita pelajari. Bukan berarti kita harus berdiam diri dan menunggu hidayah Allah itu hanya berdiam diri. Ternyata tetap kita harus punya spirit dari sahabat kita, termasuk juga dari media Sahabat Ngaji Cerdas. Kita banyak-banyak untuk mencari dakwah-dakwah lainnya. Ini yang akan menjadi suatu petunjuk. Mulai rajinlah dengan, dan ternyata saya satu terakhir ini sebenarnya tetaplah yakin kebenaran dan kebaikan itu datangnya hanya dari Allah, dan artinya kita tetap berbaik sangka pada Allah. Itu apa yang sudah menjadi cerita tadi, kisah dari Mas Dodi tadi sampaikan, beliau lebih mengedepankan berbaik sangka apapun, dari hal yang paling kecil hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin lainnya. Itu menjadi satu poin, dan itu seharusnya menjadi jiwa yang mau terus mau belajar, dan kita mencari kajian, mencari dakwah, dan terus bisa untuk dipelajari untuk berikutnya menjadi wacana dan ilmu yang bisa kita lebih bermanfaat. Demikian mungkin salahnya datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran hanya dari Allah, dan ini semua menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan apa? Boleh barengan atau sendiri juga boleh. Apa salam penutupnya gimana kira-kira? Mau pakai yel-yel. Weh. Oh.